Oke. 7.30. Setengah 8. Kita mulai aja, Hem. Ya, oke. Selamat malam semuanya, shalom semuanya, apa kabar? Ya, malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita tenangkan hati. Untuk malam hari ini firman akan dibawakan oleh Ibu Tres Suharsono. Bu Tres, ini adalah wajah Bu Tres, pembicara kita pada malam hari ini. Untuk WL pada malam hari ini dengan Ibu Caroline. Ya, Ibu Caroline, silakan untuk waktu dan tempatnya. Untuk yang lain saya akan mute semua. Kita akan satu dalam doa. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan selalu. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa, walaupun lewat online dan di tempat kita masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita. Dan kita mau satukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus persekutuan doa malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kembali pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Apapun keadaan kami ingin selalu mengucapkan syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Di dalam setiap perkara, suka dan duka, apapun kami lewati bersama Engkau Tuhan. Malam hari ini kami rindu meninggikan Engkau. Malam hari ini kami rindu mengagungkan Engkau selamanya. Kami rindu memanggil nama-Mu Tuhan. Karena Yesus Engkau sungguh baik.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau layak sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang sungguh teramat baik di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dekat lagi ke hadirat-Mu. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersujud menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami yang kudus, Allah yang layak kami sembah. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kudus
kasih Tuhan untuk lawatan-Mu malam hari ini. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan kalau malam hari ini untuk bersama-sama dengan kami hamba-Mu yang setia yang Kau telah kirimkan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan bukan secara kebetulan tapi semua hanya rencana-Mu saja. Biarlah urapan-Mu yang kudus boleh mengurapi beliau, agar apa yang diperkatakannya semua hanya daripada-Mu Tuhan. Kami mau siap buka hati kami untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya Engkau Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang kami sembah dan kami puja. Amin. Ya, silakan Bu Tris. Sebentar, ya, boleh di-unmute, Bu. Sudah? Ya. Halo, sudah? Ya, sudah. Oke. Selamat malam, saudara-saudari kekasih dalam Yesus. Kami bersyukur, saya bersyukur berterima kasih. Kalau tidak dengan cara online ini, mungkin saya tidak sampai ke Cikarang ya. Puji Tuhan, tapi kita bisa berjumpa di masa-masa sesulit ini, tetap dalam sukacita dari sorga. Saudara, malam hari ini kita melihat situasi dunia saat ini sedang dalam keadaan susah, sedang dalam keadaan takut, gelisah, panik. Suasana di dunia ini, suasana seperti itu yang kita melihat. Banyak orang dalam keadaan panik, takut, cemas, gelisah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saudara, kalau kita melihat masa-masa ini sepertinya kok dunia seperti mau binasa gitu ya. Masa-masa ini sepertinya kita melihat seperti tidak ada lagi harapan bagi manusia saat ini. Beribu-ribu orang meninggal karena virus corona. Saudara, kalau kita melihat kepanikan, ketakutan itu wajar bagi kita sebagai manusia. Tapi kita bersyukur kita punya Allah. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Yang kita mau belajar dari Injil Matius, kita belajar dari para murid ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Kita melihat Injil Matius 8. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari kekasih. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam bacaan Injil ini, Yesus sendiri yang mengajak murid-muridnya untuk masuk dalam perahu
menyeberang ke danau bersama Yesus. Murid-murid tidak pergi seorang diri, tidak pergi tanpa Tuhan, tetapi Yesus ada. Bahkan yang mengajak pergi dalam perahu itu adalah Yesus sendiri. Inisiatif daripada Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mengajak para murid ikut bersama Dia, sebagaimana firman-Nya mengatakan, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau kita melihat Yesus sendiri yang mengajak kita, Yesus sendiri yang memberikan pada kita pengharapan untuk ikut bersama Dia. Ada lagu yang mengatakan, mengikut Yesus, keputusanku. Soal mengikut Yesus itu adalah keputusan kita masing-masing. Tuhan menawarkan mau ikut atau tidak, terserah kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan dalam Injil ini berkata, Dia mengajak murid-muridnya mengikutinya bersama-sama di dalam perahu. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus. Pada waktu itu, setelah Dia mengajak para muridnya masuk dalam perahu, apa yang dilakukan? Yesus tertidur. Tertidur dalam arti gambaran bahwa Yesus di dalam Dia ada damai, ada ketenangan, tidak ada keresahan. Yesus percaya Bapaknya, Allah Bapa, memelihara hidupnya, memelihara dan melindungi Dia. Oleh sebab itu kalau kita melihat contoh dari Yesus, gambaran ketenangan, damai ada dalam dirinya. Kita yang seringkali melihat bahwa keadaan membuat kita seringkali gelisah, takut, dan cemas. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Kejadian demi kejadian dalam hidup kita tidak pernah kita sangka akan datang. Tiba-tiba datang, sekonyong-konyong datang musibah. Seperti saat ini, siapa yang tahu bagaimana tiba-tiba ada pandemi COVID-19 ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan karena ketakutan, kecemasan, orang mulai berkata, kapan selesainya pandemi COVID-19 ini? Kapan bisa selesai? Orang mulai cemas, orang mulai takut, orang mulai gemetar atau gelisah. Wajar sebagai manusia kita bosan. Manusia tidak ada yang tidak bosan ya. Baru beberapa bulan kita stay at home, sudah bosan. Sudah cemas. Mau apa ya? Mau mengerjakan apa ya selama di rumah ini? Banyak orang yang mulai coba-coba dengan jualan online. Ada lagi yang coba-coba buka-buka resep di YouTube, mau bikin kue, mau bikin makanan. Hal-hal seperti itu wajar. Kalau kita melihat kebosanan itu kita lakukan dengan cara-cara yang positif, itu bagus. Tetapi jangan sampai kebosanan itu dibuat dengan cara-cara negatif. Baru saja saya tadi mendengar berita di satu tempat, di sebuah gunung di Pulau Lombok, orang saking takut dan gelisah dengan situasi masa ini, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan menari-nari, menyanyi-nyanyi, berkumpul bersama-sama, melampiaskan kebosanannya dengan cara seperti itu. Bahkan mereka sudah melupakan standar protokol untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jarak. Tidak lagi mereka hiraukan. Seakan-akan ya udahlah, terserah. Kami sudah bosan dengan cara seperti ini. Lebih baik kita melakukan apapun yang kita mau. Saudara, makanya kita melihat para murid di dalam Injil Matius ini dikatakan, ketika datang angin ribut, murid-murid datang menemui Yesus, lalu membangunkan Yesus. Dalam masalah peristiwa, masalah atau pergumulan, seringkali kita tidak melihat lagi ada Tuhan dalam hidup kita.
murid-murid tahu Yesus ada di dalam perahu itu, tapi mereka panik karena mereka pikir Yesus tertidur. Seakan-akan Yesus tidak memperhatikan apa yang mereka sedang alami. Bahkan di Injil Markus dikatakan, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa?" Seakan-akan Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya, membiarkan anak-anaknya binasa. Saudara, kalau kita tahu sifat Yesus yang penuh kasih sayang, dia memiliki rencana yang sungguh-sungguh rancangan. Kita melihat dari Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Allah, boleh ditayangkan? Yeremia 29 ayat 11. Kita lihat dulu dari Yeremia 29 ayat 11. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Di dalam Injil itu dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau kita tahu Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Tetapi dia sungguh menghendaki keselamatan bagi kita semua. Makanya dia datang turun dari surga mulia untuk menyelamatkan umatnya yang dikasihi. Ciptaannya harus selamat. Tidak pernah dia membiarkan kita binasa. Mengapa murid-muridnya mengatakan, "Guru, mengapa engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Karena mereka melihat bencana yang ada di hadapan mereka tanpa percaya ada Yesus. Di dalam situasi apapun, Yesus tetap ada. Sekalipun kita melihat seolah-olah Yesus tidak peduli. Seolah-olah Yesus cuek. Mungkin kalau kita manusia ada masalah, ada persoalan, kita melihat orang dalam keadaan kesulitan, kita cuek. Itu kita manusia. Tetapi Yesus tidak pernah cuek atau tidak pernah membiarkan umatnya dalam keadaan celaka, apalagi akan binasa. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Hidup kita, kalau sedang dalam takut, dalam keadaan masalah, kesulitan, kita tidak lagi melihat ada Tuhan. Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Masa-masa susah, masa-masa senang, Yesus tetap ada. Bahkan firman-Nya berkata, "Sekali-kali aku tidak pernah tinggalkan kamu." Yesus tetap berada bersama kita. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita. Oleh sebab itu, kalau kita tahu Yesus menghendaki setiap kita selalu percaya pada Dia. Kita melihat dalam kitab Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Kita baca, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Orang yang selalu percaya dan belajar berserah pada Tuhan, dia tidak akan khawatir. Orang yang tahu Tuhan ada bersama dia, tidak pernah akan ada kekhawatiran. Dalam hidup kita, nyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudara, kalau kita mau berdoa pada Tuhan, pertama-tama ucapkan syukur. Karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Mengucap syukur dalam segala hal itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mengucap syukur, berarti kita percaya Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia bertanggung jawab akan hidup kita. Oleh sebab itu, dia pasti datang menyelamatkan kita.
Jangan seperti para murid yang panik, takut, seakan-akan mereka akan binasa. Apakah Tuhan membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu? Perahunya akan tenggelam atau panik atau tertimpa badai angin ribut? Saudara, kalau kita kenal Tuhan, Dia tidak mungkin melakukan seperti itu. Pasti Dia turun tangan. Pasti Dia selamatkan kita. Masalahnya kita yang kurang percaya. Masalahnya kita lihat kok Yesus diam aja. Masa-masa ini saya lihat banyak orang mengeluh. Tuhan sepertinya diam aja melihat kita dalam keadaan tertimpa virus corona ini. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan akan menolong kita yang sudah tidak mampu lagi? Bahkan ada seorang ibu, Tuhan tahu nggak sih saya tuh sedang menderita, nggak punya uang untuk makan, untuk melakukan sesuatu kegiatan, tidak punya apa-apa. Suami di PHK, kami tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Apakah Tuhan tahu? Saudara, seakan-akan Tuhan itu membiarkan kita dalam penderitaan. Bahwa Dia memberikan kita, sebagaimana dalam Injil Yohanes 10, Dia datang untuk memberikan kita hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Selalu Dia memperhatikan umatnya, yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Makanya saudara, seperti ibu tadi, seakan-akan Tuhan tidak perhatikan dia. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, besok makan apa, besok harus bagaimana, dan sebagainya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman-Nya berkata, 1 Petrus 5 ayat 7. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan memelihara hidup kita. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Makanya gambaran Yesus tertidur, gambaran Dia berserah penuh pada Bapaknya yang memelihara hidupnya. Kalau Yesus sendiri mengajarkan pada kita, coba belajar berserah, belajar percaya. Tuhan itu selalu ada. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Apa yang kita takutin? Sekalipun kesulitan datang, sekalipun masalah datang. Saudara, saya pada waktu tiba-tiba saya mengalami masalah dengan gangguan jantung. Pada waktu itu, ketakutan pasti wajar. Karena saya sulit sekali untuk bernafas. Debar jantung begitu kencang. Pasti ada ketakutan. Pada waktu itu suami saya lebih takut lagi daripada saya. Dan kami langsung ke dokter. Dokter mengatakan jantung ibu sudah terlalu banyak sumbatan. Lalu harus dipasang ring. Saya katakan pada suami, bagaimana? Kalau memang harus dilakukan, lakukan saja. Pada waktu itu kami tidak pernah berunding dengan anak-anak karena kami takut kalau mereka terganggu ataupun kami merepotkan anak-anak. Jadi kami ambil putusan langsung dipasang ring. Pada waktu itu dokter memasang langsung 2 ring dipasang. Dan sudah selesai dipasang, saya merasakan ada sedikit kelegaan. 2 bulan kemudian, pada waktu ring itu sudah terpasang dalam waktu 2 bulan, saya mengalami gangguan. Sesak napas lagi, seakan-akan seperti ada serangan. Berkali-kali saya terkaget-kaget dengan serangan jantung itu. 20 menit saya bernafas dengan terengap-engap. 20 menit lagi bernafas dengan terengap-engap. Dan lalu suami saya ketakutan, dia bilang kita harus kembali ke dokter jantung. Kami balik lagi dan dokter melihat pemeriksaan. Ternyata dokter bilang masih ada sumbatan. Dan pada waktu itu
dokter mengambil keputusan harus dipasang ring lagi, 2 lagi saudara. Jadi ring yang kedua dipasang 2 biji. Dan pada waktu itu melalui kaki, yang waktu pertamanya melalui tangan, dan waktu melalui kaki saya ketakutan karena lebih sakit pemasangan melalui kaki dan lebih panjang prosesnya. Setelah dipasang, saya merasa sedikit lega dan dokter memberikan obat. Kalau ada gangguan atau serangan, taruh obat ini di bawah lidah. Saudara, kesulitan seperti saya kurang bisa bernafas dengan baik itu menghantui suami saya yang tiap hari ketakutan. Setiap malam dia melihat saya kira-kira masih hidup apa enggak. Dia lihatin dengan penuh kecemasan. Wajar kalau pasangan dalam keadaan sakit, karena setiap waktu saya bisa saja dapat serangan. Dan ternyata belum sampai 2 bulan saya terserang lagi dengan serangan-serangan yang seperti pertama. Sudah 4 ring terpasang, tapi masih ada serangan yang sangat kuat. Bahkan sampai tidak bisa bernafas lama. Ketakutan demi ketakutan yang suami saya lakukan, dan dia bilang ambil keputusan harus ke dokter lagi. Pada waktu itu kami mulai bertanya-tanya, berunding apakah kami perlu berundingan dengan anak-anak, dan ternyata seorang dokter mengatakan harus dan perlu. Tidak bisa Bapak dan Ibu mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan anak-anak. Dan pada waktu itu kami mulai pergi ke Jakarta, periksakan ke dokter spesialis jantung lagi yang lain, kami pindah ke dokter lain. Dan pada waktu pemeriksaan, dokter jantung mengatakan, Ibu sudah buntu atau tersumbat 100%. Bayangin saudara, seperti ditimpa reruntuhan kami pada waktu itu mendengar sudah tersumbat 100%. Lalu apa yang harus kami lakukan? Satu-satunya jalan harus dioperasi, bypass. Waktu itu suami saya tambah takut. Dia orangnya panik sekali dan sangat-sangat ketakutan, dan dia katakan tidak bisa didiamkan. Kamu harus segera operasi. Saudara, kami sebagai orang tua, di mana suami juga sudah pensiunan, untuk operasi bypass itu tidak murah, sangat mahal. Itu menjadi pemikiran bagi kami, dan kami mulai berunding. Anak-anak bilang tetap harus dioperasi, bagaimanapun caranya harus cepat tertolong. Suami saya juga bilang sudah harus putuskan operasi. Ketakutan demi ketakutan terjadi, karena apa yang menimpa hidup kami seakan-akan tidak ada lagi pengharapan. Kalau orang biasanya kalau dapat serangan jantung, bisa saja dia langsung bablas, langsung check out. Saya masih bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih tertolong. Dan ambil keputusan kami dioperasi di satu rumah sakit spesialis jantung. Dan pada waktu itu suami mulai berpikir-pikir bagaimana biayanya. Anak-anak juga mulai berusaha. Dan saya percaya tangan Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan sendiri menyediakan dananya. Melalui orang-orang yang terkasih, komunitas kami, anak-anak, semua ambil bagian. Yang saya pikir, saya tidak mungkin dapat membayarnya. Ratusan juta buat kami, itu tidak ringan, sangat berat. Tetapi anak-anak berkata, yang penting nyawa tertolong. Dan akhirnya kami dioperasi. Saudara, saya bersyukur karena saya ingat firman Tuhan. Jangan takut, aku menyertaimu senantiasa. Sehingga setiap waktu operasi akan dilakukan, tidak ada perasaan takut sedikit pun. Tapi suami saya yang ketakutan. Mukanya pucat. Tiap hari dia berdoa, Yesus tolong, Yesus tolong. Saya belajar, Tuhan berikan kami kesanggupan untuk kuat menghadapi masalah badai penyakit ini. Kalau kami melihat Yesus sendiri sanggup
menghardik di dalam firman Tuhan tadi. Angin ribut danau, gelombang yang datang, yang membuat ketakutan para murid. Yesus hardik dan danau menjadi tenang. Angin ribut menjadi tenang. Gelombang menjadi tenang. Saudara, ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang membuat danau pun tunduk taat. Di dalam Mazmur 66 ayat ketiga dikatakan ada kekuatan yang luar biasa. Mazmur 66 ayat 3. Betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Saudara, kalau kita melihat ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu hanya dari Tuhan. Tidak ada kekuatan satupun di dunia ini yang dapat menundukkan badai, gelombang, danau yang besar sekalipun tunduk oleh karena kekuatan luar biasa dari Tuhan, Sang Pencipta. Semua alam semesta tunduk di dalam nama Tuhan, apalagi penyakit. Ketika saya melihat firman ini, saya merenungkan, kalau danau yang begitu dahsyat kekuatan gelombangnya dapat tunduk diam karena kekuatan dari Tuhan Yesus. Apalagi penyakit jantung saya. Masa sih Tuhan tidak tolong? Dan pada waktu itu saya berserah, operasi berjalan dengan lancar, sekalipun donor darah agak sulit didapatkan karena saya punya golongan darah, golongan O yang tidak gampang, bukan golongan O biasa, tapi golongan O yang apa itu namanya itu. Dan itu sangat sulit didapatkan. Dan saya bersyukur Tuhan sanggup mengadakan. Dia tolong kami pada waktu tertentu dan saya dioperasi dengan lancar. Jantungnya sudah baik lagi. Sejak saat saya setelah dioperasi bypass, saya merasakan saya mengalami hidup baru lagi. Rasanya mengalami aliran darah yang segar. Orang mengatakan, kok kamu setelah dioperasi jadi lebih segar? Karena pertolongan Tuhan. Dia hardik semua ketakutan dalam hidup kami. Dia hardik semua gangguan penyumbatan di dalam jantung kami. Oleh sebab itu, saudara, belajar untuk percaya. Masa-masa ini orang takut, gelisah, karena orang tidak melihat Tuhan. Yang mereka lihat adalah masalah yang dihadapi. Makanya sekarang timbul istilah yang saya baca, cabin fever. Adalah gejalanya orang merasa gelisah, merasa putus asa, merasa tidak dapat berbuat apa-apa, orang marah-marah, tersinggung. Itu orang-orang yang dalam keadaan ketakutan. Dia tidak dapat menghadapi masalah yang dihadapi karena orang sudah mulai bosan. Berbagai macam cara ditempuh. Dan orang kalau dalam keadaan seperti ini, mulai tidak percaya lagi akan Tuhan. Seperti murid-murid yang mengatakan, apakah engkau peduli kalau kami binasa? Kalau kita tahu Tuhan, kita adalah Allah yang sangat baik, sungguh baik. Tidak pernah Dia membiarkan kita binasa. Tidak pernah Dia membiarkan kita celaka. Dia selalu akan melakukan pertolongan yang tepat pada waktunya. Masalahnya kita percaya apa enggak sama Yesus. Kekuatan yang luar biasa hanya ada di dalam Yesus. Kalau Dia dapat menundukkan danau, gelombang, badai, angin ribut, apalagi COVID-19. Virus corona ini dapat dihardik oleh Tuhan kita yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak ada kekuatan di dunia ini sehebat, sedahsyat kekuatan Allah Bapa kita yang sungguh-sungguh luar biasa. Mari saudara belajar percaya. Belajar untuk mengerti dan mengenal Dia. Dia Allah kita yang selalu memberikan kepada kita ketenangan. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7,
Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Yang Dia berikan adalah roh yang memberikan kita kekuatan, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita tahu Tuhan senantiasa memberikan kekuatan pada kita, memberikan pertolongan pada kita, selalu tidak pernah terlambat pertolongan. Apa yang kita takutkan, saudara? Apa yang kita gentarkan? Kalau saya pikir pada waktu saya berkali-kali mengalami serangan jantung, kalau toh Tuhan izinkan saya harus pulang ke rumah Bapa, pada waktu itu saya hanya berkata, Tuhan, kalau memang waktunya Tuhan akan ambil, saya berserah. Karena yang memiliki kehidupan ini Tuhan. Tetapi saya bersyukur masih diberi waktu untuk saya boleh menikmati hidup ini. Untuk saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya masa-masa ini tidak takut dengan virus corona. Sekalipun saya hidup sendiri, anak-anak juga jauh di luar kota, dan tidak ada lagi pasangan hidup. Suami yang begitu ketakutan akan masalah saya, dia ternyata berpulang lebih dulu. 8 bulan yang lalu dia sudah berpulang. Dia Tuhan ambil dalam keadaan yang terbaik. Mungkin dia tidak bisa melihat saya menderita, oleh sebab itu Tuhan panggil dia lebih dulu. Saya hidup sendiri, tetapi saya tidak takut karena Tuhan ada dalam hidup saya. Sesulit apapun kehidupan ini, dia ada. Dia mengulurkan tangan. Saya tidak mau dikatakan, mengapa engkau tidak percaya? Saya mau tetap percaya. Bagaimana caranya? Pegang janji Tuhan. Kalau dia datang memberikan kepada kita hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan, pegang janjinya, pasti akan digenapi. Saudara, saya percaya kita tidak akan mengalami ketakutan kalau kita pegang janji Tuhan. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Tangannya selalu terulur dalam hidup kita. Apa yang kita takutkan? Saudara, banyak orang mulai gelisah. Kapan selesainya virus corona ini? Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Tuhan. Dia mengizinkan semua ini terjadi supaya kita, umatnya, mencari Dia. Mencari kekuatan yang luar biasa yang dapat menolong kita. Karena tidak ada kekuatan apapun yang dapat menyelesaikan virus corona ini. Selain kekuatan dari Tuhan kita yang luar biasa dan dahsyat, kekuatan Tuhan Sang Pencipta yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, jangan takut menghadapi masa-masa sulit ini. Semuanya itu ada expired-nya. Akan selesai pada waktunya. Yang penting kita tetap bersyukur. Percaya, pegang janjinya. Dia akan memberkati hidup kita. Jangan takut, jangan gelisah, jangan risau, jangan galau. Galau itu ternyata gelisah antara lanjut atau udahan. Itu arti dari galau. Orang yang galau biasanya tidak punya keputusan, selalu bimbang. Orang yang bimbang, jangan harap dia akan menerima janji Allah digenapi dalam hidup kita. Saudara, belajar percaya. Kenapa saya bisa berkata begini? Setiap hari saya hanya duduk diam, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, itu yang memberikan kekuatan pada saya. Tanpa kekuatan firman Tuhan, saya pun akan gelisah. Siapa yang akan menolong saya? Kalau tiba-tiba orang bilang, kamu kok sendirian? Nanti kalau anfal, kalau serangan jantung datang, siapa yang akan tolong kamu? Saya bilang, ada Tuhan. Kalau Dia izinkan sampai saat ini saya bisa masih hidup bernafas, saya percaya Dia tetap berada dalam hidup saya. Dalam sulit, dalam suka, dalam duka, Yesus tetap ada. Nampaknya Dia diam, tertidur. Seperti masalah pandemi COVID-19 ini. Nampaknya Tuhan tidak turun tangan. Tapi Dia mengizinkan. Supaya kita umatnya bertobat. Mencari Dia. Bersandar kepada kekuatannya.
mencari Tuhan Sang Pencipta. Jangan hiraukan. Jangan kita mulai seperti orang-orang yang dugem tadi di Gunung Rinjani. Mereka dugem karena mereka putus asa. Tidak lagi melakukan apa yang dikatakan protokol dari pemerintah untuk menjaga kesehatan, memakai masker, untuk menjaga jarak. Tidak mereka lakukan lagi. Mereka sudah melakukan apa yang mereka mau. Biar saja mati, kata mereka. Kita lakukan semua ini. Saudara, ini orang yang putus asa, yang tidak punya pengharapan akan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan, Sang Penyelamat. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Tetap dia ada bersama kita. Jangan pernah bimbang akan pertolongannya. Jangan pernah ragu akan janjinya. Kalau dia berjanji, pasti akan digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan kita percaya dialah penjaga Israel. Sebagai ayat penutup, saya ajak saudara membuka di dalam Mazmur 121. Mazmur 121. Kita akan renungkan Mazmur 121. Perlahan-lahan kita renungkan, saya akan bacakan bagi saudara. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara lihat di ayat kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara perhatikan, hanya Dia Tuhan yang menolong kita pada masa-masa sulit ini. Tidak ada cara lain. Saudara mau cari dukun, mau cari orang pinter, mau cari berbagai macam cara. Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayat ketiga, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Saudara lihat bagaimana Tuhan menjaga kita, memelihara. Tidak dibiarkan kita goyah. Tidak dibiarkan kita takut. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara lihat, kita melihat Yesus tertidur. Sebenarnya dia tidak terlelap. Dia tetap ada dan berjaga-jaga. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara lihat bagaimana Tuhan kita menjamin hidup kita. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Siapa penjaga kita, saudara? Tuhan sendiri. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tidak ada yang dapat menyakiti kita. Sekalipun saudara kita ikut Tuhan, seakan-akan kalau ikut Tuhan tidak ada masalah. Tetap Dia izinkan masalah terjadi. Karena barang siapa mengikuti Yesus, dia harus pikul salib, sangkal diri. Berarti pergumulan ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Ayat ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap apa? Segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Oleh sebab itu ketika saya dalam keadaan serangan jantung, serangan berkali-kali, Dia tidak akan membiarkan saya dalam keadaan seperti itu. Dia menjaga nyawa saya. Kalau diizinkan saya masih hidup sampai saat ini, Dia masih memberikan saya tugas untuk menjadi berkat. Kalau toh harus kembali ke rumah Bapa, tidak perlu takut. Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Saudara, takut apa yang harus kita hadapi? Takut penyakit? Biasanya orang yang paling takut dalam hidup ini ada takut mati. Ya, sehingga berbagai macam cara ini nanti kalau virus corona ini menyerang kita, waduh, harus minum jamu, harus minum kunyit, dan semua jamu-jamuan diminum, vitamin-vitamin. Ada orang saking parnonya, ketakutannya, dia minum berbagai macam vitamin, akhirnya over. Dan dia menjadi lemas. Saudara, segala sesuatu kalau berlebihan malah jadi buruk. Vitamin kita adalah hati yang gembira,
adalah obat yang manjur. Belajar bersyukur, belajar berterima kasih, Tuhan tolong kita. Ayat ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara percaya dia tetap menjaga kita, dia tetap memelihara hidup kita. Jangan takut. Virus corona hanya masalah kecil bagi Tuhan. Yang penting kita percaya tidak dibiarkannya umatnya mengalami kecelakaan. Tidak dibiarkan pada kita umatnya yang percaya kepadanya, yang berseru-seru kepadanya, pasti diselamatkan. Yang penting percaya, berseru-seru, pasti diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini kita belajar percaya. Jangan melihat apa yang ada di hadapan kita. Sakit penyakit, virus, kekurangan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, jangan takut. Dia tetap memelihara hidup kita. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya janjinya. Dia akan memelihara hidup kita. Saya hidup sendiri dengan tidak punya penghasilan, tapi dipelihara sampai saat ini. Masih bisa makan. Nanti tiba-tiba ada orang ketok pintu, ada yang kirim sembako. Mereka katakan, Ibu ini ada berkat sembako. Saya kaget. Loh, kok dapat berkat selama ini belum pernah dapat sembako? Malah saya sering membagi sembako pada orang lain. Lalu orang itu mengatakan, kan Ibu janda. Saya baru sadar kalau saya seorang janda. Rupanya Tuhan pelihara janda. Dulu saya pikir janda itu sangat disayang oleh Tuhan dan saya mengalami bagaimana Tuhan tolong. Diulurkan tangan pada waktu saya tidak memiliki apa-apa. Ada yang kirim makanan, ada yang kirim sayuran, buah-buahan. Saya diam saja di rumah tanpa harus pergi keluar. Semua tersedia. Tuhan menyediakan. Apa yang saya takutkan dalam hidup ini? Tidak perlu takut. Dan masa-masa ini saya kadang-kadang sepi. Anak-anak dan cucu dari Jogja datang. Dan sekarang berada bersama saya di sini karena mereka belum bisa pulang. Jadi saya terhibur. Yang selama berbulan-bulan ini sendiri, merasa kesepian, tidak punya teman untuk ngobrol. Karena pasangan sudah tidak ada, Tuhan kirim anak cucu datang. Jadi mereka selama beberapa bulan ini ada bersama saya di sini, saya bersyukur. Sehingga saya tidak perlu takut dalam hidup ini. Tuhan menjaga hidup saya. Dia menjaga dari segala bentuk kecelakaan. Dia menjaga keluar masuk saya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, yang penting bagi kita mengucap syukur dalam segala hal. Di saat kita mengucap syukur, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Amin saudara. Di saat kita bersyukur, ada kekuatan, tenaga baru dia berikan. Setiap waktu, saudara, saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan bagiku apa yang aku perlukan. Ketika kita mengucap syukur sekalipun belum ada, langsung Tuhan kirimkan. Dan itu ada dalam hidup saya. Apa yang saya butuhkan, kehidupan jasmani dia sediakan. Kehidupan rohani, cari dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah jalan keluar bagi setiap masalah kita. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Dia memberikan kekuatannya yang luar biasa. Hanya ada dalam Yesus Sang Pencipta. Kekuatan yang luar biasa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yaitu terutama masalah pandemi COVID-19 ini akan diselesaikan oleh Tuhan seperti yang Dia kehendaki. Memang waktunya bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan selalu tepat. Yang penting saudara jangan takut. Tidak akan kita dibiarkan mengalami kecelakaan. Pasti Tuhan tolong. Sedang butuh apa? Pekerjaan Tuhan sediakan. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar percaya. Dengan apa? Setiap hari berdoa. Setiap hari
mengikuti perayaan Ekaristi, kita akan kuat. Setiap hari memuji, menyembah Tuhan, bersaat teduh. Itu membuat kita kuat dan tidak akan takut sedikit pun kalau kita ada bersama Tuhan. Tuhan ada sebagai penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya akan tutup dengan doa bagi saudara sekalian. Kita akan sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau mengajarkan kami tidak perlu takut. Kami tidak melihat apa yang ada di depan mata kami, mungkin gangguan penyakit, gelombang, badai kesulitan, badai kekurangan, apapun yang kami hadapi, kami tidak perlu takut. Karena kami percaya Tuhan ada bersama kami. Pada hari malam ini hamba berdoa untuk mereka yang sedang memerlukan pekerjaan, mereka mengalami jobless. Tuhan berikan jalan keluar, tolong mereka untuk beroleh pekerjaan baru lagi. Mereka yang sedang membutuhkan berkat, mereka tidak memiliki makanan, Tuhan kirimkan berkat-Mu bagi mereka yang sungguh-sungguh berseru kepadamu. Tuhanlah yang menyediakan berkat. Kami hamba berdoa juga untuk mereka yang sedang menderita sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tidak berdaya Tuhan berikan kemampuan. Dan bagi mereka yang sungguh-sungguh merasa putus asa, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Bagi kami orang percaya tidak ada jalan buntu, tetapi selalu ada jalan keluar. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, Tuhan tolong masa-masa ini, masa-masa di mana Engkau mendidik kami, umat-Mu, untuk selalu berharap, bersandar kepada kuasa-Mu yang luar biasa, kekuatan-Mu yang sangat luar biasa, yang dibutuhkan oleh umat manusia. Tolong kami yang mulai meragukan kekuatan-Mu, supaya kami kembali ingat akan Engkau yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Justru masa-masa sulit ini Tuhan izinkan supaya kami manusia, ciptaan-Mu, introspeksi akan diri kami yang seringkali sombong, tidak menyadari ada kekuatan dari Tuhan yang kami butuhkan. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan tolong di saat kami mengalami masa-masa sulit ini, kami taruhkan harapan kami kepadamu yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami percaya tidak dibiarkannya kami dalam kecelakaan atau dalam kebinasaan. Tetap Tuhan pelihara dan lindungi kami, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam perjuangan untuk memperoleh kebutuhan, pekerjaan. Tuhan buka jalan. Tidak akan Tuhan biarkan kami, karena kami belajar untuk berserah penuh kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Berkati anak-anak-Mu, khususnya Elsa di Cikarang ini Tuhan, biar mereka sungguh belajar untuk tetap percaya, tidak bimbang, tidak ragu, bahwa hanya satu-satunya penolong kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah tertidur, yang selalu mengulurkan tangan pada kami, umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini juga sedang berjuang dalam kesulitan mereka untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada karyawan. Tuhan tolong, Engkau yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Kami sangat percaya. Kami tidak akan bimbang karena Tuhan ada bersama kami. Di dalam situasi apapun, Tuhan tetap ada. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu. Kekuatan luar biasa Engkau berikan pada kami, yang kami terima malam hari ini dengan penuh iman, harapan dan kasih. Hanya Yesus satu-satunya yang kami butuhkan. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang
segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Tres Suharsono atas firman-Nya, firman yang luar biasa. Kita akhir-akhir ini mungkin hanya melihat masalah sehingga tidak melihat Tuhan. Seolah-olah Tuhan bagi kita tidur, padahal kalau istilah bahasa Jawa ada Gusti mboten sare. Ya. Tuhan tidak pernah tidur. Yes. Jadi kita diajak untuk jangan takut, jangan bimbang, percaya dan memegang janjinya. Amin. Karena kita tahu bahwa kekuatan Yesus sungguh dahsyat luar biasa. Amin. Sehingga kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal sehingga kita memperoleh kekuatan. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Tres. Amin. Tuhan memberkati pelayanan Amin. Ibu selanjutnya. Terima kasih juga Ibu Bapak yang sudah hadir di dalam persekutuan doa online kali ini, baik yang di Zoom meeting maupun di YouTube. Persekutuan doa berikutnya masih kita lakukan dengan online. Hari Rabu tanggal 12 Agustus jam 19.30 dengan tema New Life, New Direction. Firman akan dibawakan oleh Bro Selo. Kemudian untuk tanggal 19 kita akan melakukan praise and worship masih juga dengan online baik di Zoom meeting maupun di YouTube. Kami mohon kehadiran Ibu Bapak sekalian pada PD online berikutnya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu, atas kesempatan Engkau berikan kepada kami hari ini untuk menerima firman-Mu yang menguatkan kami dalam situasi yang tidak mudah kali ini. Kami bersyukur pula Engkau mengirim putrimu, Ibu Tres Suharsono, yang memberikan firman kepada kami, menyampaikan firman kepada kami, menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami, sehingga kami sungguh dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan, dengan sharing yang telah disampaikan. Berkatilah Ibu Tres dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami juga mohon untuk berkat-Mu atas seluruh kegiatan kami, seluruh upaya kami untuk semakin mengenal-Mu, mendengarkan-Mu, dan mengikuti sabda-Mu, serta melakukan sabda-Mu. Kami serahkan seluruh kekhawatiran kami, seluruh kesulitan hidup kami, seluruh keraguan kami, seluruh rasa risau kami, hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau-lah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Engkau selalu menjaga kami, Engkau menghindarkan kami dari segala rancangan-rancangan yang jahat. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang damai dan sejahtera. Kami akan kembali ke dalam kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Caroline. Silakan, Bu. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, amin. Mari kita serukan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa.
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Kita mau tinggikan Dia, hanya Dia yang kita layak tinggikan. Mau kita serukan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sampai berjumpa kembali minggu depan, walaupun secara online, tapi kita percaya Tuhan bersama kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri persekutuan doa. Yuk, dibuka semua. Ya.